Anda mesti belajar melihat bagaimana dosa menipu kita. Bagaimana daging menipu kita. Daging itu identik dengan dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, itu daging sudah tidak ada kemuliaannya. Tubuh jasmani ini. Dia sudah tempat pelanggaran. Anda mesti belajar ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita mesti paham. Kita mesti mengerti dasar-dasar hidup jasmani dan rohani. Kalau kita tidak mengerti, kau akan ditipu oleh dosa yang tinggal dalam engkau. Kau akan terus merasa bersalah. Nah, kenapa kita mesti belajar melihat ke dalam gudang hati kita, ruang hati kita selalu di dalam anggota tubuh kita, supaya kita tahu ada dosa apa yang bekerja, ada keinginan apa yang bekerja di dalam diri kita. Dengan demikian kita bisa matikan, kita bisa pangkas, kita bisa bunuh supaya dia tidak membuat kita berdosa. Nah, itu kita mesti belajar. Pagi-pagi kau bangun dengan rasa malas yang begitu hebat. Pagi-pagi kau bangun dengan perasaan yang tidak mengucap syukur, menggerutu, bersungut-sungut. Kau mesti tahu bagaimana cara menetralisir, bagaimana mengubah dia jadi bersungut-sungut menjadi mengucap syukur. Itu penting sekali. Kalau tidak, kau tidak akan menjalani hari-hari ini dengan kehidupan rohani yang benar. Dan Tuhan akan marah. Perhatikan baik-baik. Ubah. Kalau malam-malam kau terlambat berdoa, terisi oleh daging. Bagaimana cara kau buat rohani? Bagaimana kau cara membersihkan kau punya diri? Belajar memperhatikan, ya. Memperhatikan, melihat reaksi-reaksi dalam diri kita. Kalau dia tidak rohani, bikin dia rohani. Ada hal-hal yang bisa bikin kita menjadi rohani ketika kita lagi daging atau tidak mengucap syukur. Lagi menggerutu, lagi macam-macam. Kita bisa rubah dia. Asal jangan kita para-para amat, ya. Contoh, kalau kau bangun pagi-pagi terus kau lihat, woi, di meja itu cuma ada nasi dingin. Contoh, hari ini saya punya utang masih banyak, hari ini saya masih begini dan saya masih banyak perkara yang belum dijawab. Hati saya di dalam mulai berbicara, dia mulai menipu aku. Karena banyak persoalan, banyak hal yang datang, dia mulai lihat dan dia mulai menipu aku. Nah, Anda tahu dosa itu kan suka berbicara dan dia mulai menipu aku. Padahal firman Tuhan bilang apa? 1000 kemalangan, 1000 jalan keluar. Orang benar itu punya 1000 jalan keluar. Orang fasik itu persoalan dapat itu membunuh dia, tapi kita tidak. Ada bahasa roh pagi-pagi. Kalau bangun pagi-pagi hati jengkel, hati sedih, angkat tangan. Ingat firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Semua yang terjadi itu hanya menipu kita itu. Segala yang saya alami itu cuma tipu muslihat. Rancangan Allah bagiku adalah rancangan kebaikan, rancangan keselamatan. Kebaikan. Beritahu kepada setan-setan, beritahu kepada dunia, beritahukan kepada orang-orang yang menyaksikan iman kita. Kita mau mengucap syukur, ku mau selalu bersyukur. Ku tidak mau, di dalam bilang tidak mau karena daging itu selalu melihat kenyataan. Daging selalu kau tidak diberkati, bagaimana caranya kau mengucap syukur. Nanti kau mengucap syukur kalau ada buktinya. Tapi secara rohani tidak begitu. Firman Tuhan bilang kalau kau diberkati, kau diberkati. Kalau dia bilang keluar lihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak punya lumbung, diberi makan Bapamu di surga. Roh itu melihat firman, daging melihat kenyataan. Kau mau hidup dari yang mana? Kalau kau mau hidup dari yang daging, percayalah. Seketika kau nyanyi, ku mau selalu bersyukur. Badan tuh emoh. Kenapa tidak mau? Karena kenyataannya lain. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Ada amin. Kau tidak perlu punya jerawat besar-besar gara-gara kau khawatir. Gara-gara kau takut. Kalau kau bisa mengucap syukur dengan rohmu, bukan dengan tubuhmu yang melawan engkau, yang selalu membuat kehendak lain, kau bisa bangun rumah di kampung. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita suka mengucap syukur dengan tubuh jasmani.
Mari mengucap syukur dengan manusia rohanimu yang terbangun. Jangan biarkan tubuh ini mengucap syukur buatmu karena itu terbatas. Jangan membiarkan tubuh ini percaya kepada Tuhan karena itu terbatas. Jangan biarkan dia mengasihi Tuhan dengan tubuh ini karena itu terbatas. Biarlah dia mengasihi ini apa dengan roh manusia. Hembusan nafas Allah. Roh penurut daging lemah. Lemah kenapa? Lemah karena terbatas. Terbatas mengasihi, terbatas percaya, terbatas pengharapan. Semua terbatas. Jika tekanan hebat, maka daging itu akan mengerutu. Dia akan mulai bersungut-sungut. Tapi roh itu tidak. Tidak ada tak mengucap syukur. Habis itu bukan berarti kekurangan. Habis itu biar bahkan sampai kekurangan. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Kalau hari ini kau takut seperti begini. Terus kalau kau mau menikah di Upper Hills. Yang nilainya bisa 200-an juta ke atas itu. Saya tanya engkau. Dengan ketakutanmu yang seperti ini. Apa kau bisa tembus ke sana? Yang namanya iman, percaya itu kau harus tembusi ketakutan. Kau harus lihat di pagar, kau harus lihat tembok. Tabrak. Dan itu bukan anak kecil. Kenapa kau takut? Makanya itu jangan takut dengan apapun yang hari ini membuat kau kekurangan. Hal-hal kecil bisa bikin takut engkau. Siapakah Tuhanmu? Kalau Yesus saja diberikannya kepadamu, apa yang tidak dikaruniakan kepadamu? Dia tidak bisa karuniakan kepadamu karena kau penakut. Kau selalu mendewakan penakut. Kau sembah itu penakut. Kau sembah itu ketakutan. Kau sembah itu tidak percaya. Kau sembah itu kurang percaya dan sama sekali tidak percaya. Kau mau yang besar. Baru persoalan kecil kau takut. Tabrak. Lewati. Saya kadang-kadang heran. Kadang-kadang kita duduk di sini sebagai orang Kristen. Kadang-kadang Anda perhatikan orang sekolah saja. Orang harus SD, SMP, SMA, sarjana, S2. Orang bisa. Dan kita sering di gereja tuh duduk sebagai orang-orang yang tidak pernah naik kelas. Bahkan dia enak nyaman di SD terus. Disuruh naik ke atas tetap tidak mau. Ini sudah nyaman. SMP aduh. Saya kadang-kadang melihat orang Kristen tidak bertumbuh dengan firman. Mereka suka cari tempat nyaman, duduk enak-enak situ. Peperangan sedikit kayak seperti rasa mau mati. Anda tahu tidak, firman Tuhan selalu memenangkan kita. Setan tuh selalu bikin tipu muslihat, tujuannya apa? Ketika kau takut, ketika dia bisa bikin kau lupa firman, ketika dia bisa bikin kau keluar dari kebenaran firman Tuhan, disitulah dia bikin kau kalah. Karena kalau ketika kau tidak berpegang pada firman Tuhan, pasti kau akan jadi kurang percaya dan tidak percaya. Dan kau mulai berpegang kepada tempat yang lain, disitulah dia tahu kau pasti kalah. Tapi ketika firman Tuhan kau pegang terus, apapun yang terjadi, percayalah. Apapun yang terjadi, kau pasti menang. Ada amin? Ada amin? Tuhan tuh sering tertawai kita. Kenapa? Kenapa persoalan kecil kita bisa ditipu oleh iblis? Bisa dikecoh. Iblis baru putar firman sedikit, sekali-kali tidak. Kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi sama seperti Allah. Terus kau ikut dia. Bodoh. Lihat itu Taman Eden siapa yang ciptakan? Iblis? Bukan. Itu Tuhan. Iblis, kau datang ke sini untuk apa? Siapa yang suruh kau datang? Kau tidak dengar firman Tuhan bilang apa? Berkuasalah atas burung-burung di udara. Atas ikan-ikan di laut. Atas semuanya yang ada di Taman Eden itu. Kau juga saya berkuasa atas engkau. Keluar dari sini. Ini bukan tempatmu. Harusnya seperti itu. Bukan kau berdiskusi dengan benda asing. Kita mesti mengerti ini. Jangan kita tidak mau dewasa. Tuhan baru bentuk kita. Mengizinkan satu pencobaan, satu hal. Kita selalu datang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan Tuhan tolong, pergi pukul, hancurkan dia dengan kuasa yang ada padamu. Garang sedikit. Kalau orang bilang kau arogan, apa arogan? Saya memang kalau dengan setan, saya memang harus mengusir mereka. Belajar itu. Ada banyak perkara yang kau harus belajar. Dewasa kau sedikit. Nyong nona. Ada
Kita harus bertumbuh. Paulus tulis sampai di Ibrani itu. Makanan keras untuk orang dewasa yang panca inderanya terlatih. Anda harus bertumbuh. Anda harus digembalakan. Memang tidak enak tapi memang bertumbuh begitu. Mau dewasa atau mau dicaplok, mau dihajar oleh setan, mau ditipu dosa dalam diri Anda. Suatu hari ketika saya bangun dari tempat tidur, sementara saya bangun Roh Kudus bicara sama saya begini. Apakah menurutmu firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapa itu, di Allah itu tidak cukup untuk membuat Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam pencobaan? Dia berbicara kepada saya. Dan saya bilang cukup. Dan dia juga bicara kepada cukup. Kenapa cukup? Cukup kalau kau berpegang kepada firman Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan itu biar sepatah dua patah kata. Kalau kau pegang, ya tidak. Kau tidak akan jatuh dalam pencobaan. Kita suka manipulasi kata-kata. Kita suka rubah itu kata-kata. Waktu iblis bilang, waktu ditanya, Hawa berkata begini. Kalau kita makan atau raba buah itu kita akan mati. Itu cukup. Kita tidak boleh biarkan iblis atau daging dosa dalam diri kita bercakap-cakap, memanipulasi firman seperti yang dilakukan oleh ular atau iblis itu kepada Hawa. Sekali-kali tidak. Sebab Allah takut. Ini kan sudah tidak benar ini. Kata melawan firman Tuhan saja itu sudah tidak benar. Allah berfirman begini, tidak ada yang lain. Tapi iblis bilang, iblis bicara lain. Sekali-kali tidak. Bahasanya seperti Allah takut kalau kamu makan, kamu akan jadi sama dengan dia. Kamu akan tahu pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu kemudian kau bilang, oh begitu kak. Kau membenarkan setan. Sesuatu yang jahat yang sedang menipu, membuat tipu muslihat kepadamu. Lalu kau lupa bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu memberi segala sesuatu, memberi kau kuasa. Kau lupa bahwa kau itu juga Tuhan atas Taman Eden. Kau lupa. Lalu kau mau bikin diri setara dengan Allah. Dengan dosa yang iblis itu juga buat. Goblok atau tidak? Kalau tubuh kita menipu kita. Kan sering kalau kita mau nyanyi rohani dia bikin berat. Itu dia tipu kita itu. Dia bikin perasaan yang tidak enak. Dia timbulkan pikiran-pikiran utang. Itu dia menipu. Dia menipu engkau. Dia menipu engkau dan saya. Ketika kau mau memuji Tuhan, dia mulai bereaksi di dalam. Dia mulai menipu engkau. Dia mulai beri kehendak-kehendak palsu. Kehendak-kehendak tidak rohani. Itu dosa menipu engkau. Dia sedang menipu engkau. Tapi kau tidak tahu. Kau percaya dengan perasaanmu yang bodoh itu. Itu salah satu penipuan yang dilakukan oleh dosa yang tinggal dalam engkau dan saya. Ketika kau mengingini Tuhan, kau nafsu. Kau mulai berpikir macam-macam. Dia menipu engkau. Dia sedang menipu engkau. Jadi jika kau menyanyi dan kau rasa berat, nyanyi terus. Sebab jika dia sedang menipu engkau, dia memberi kau perasaan tipu-tipu. Kau sedang duduk di gereja, dia bikin pikiranmu keluar sana. Dia sedang menipu engkau. Dosa di dalam dirimu sedang menipu engkau. Dia sedang memberi kau pikiran. Dia memberi kau kesusahan. Dia menipu engkau. Yang ada ketika kau ada di hadapan Tuhan. Dicurahkan, tidak peduli. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karyamu Roh Kudus. Oh Mike. Sini, saya ajar Anda. Ini saya kasih contoh, Anda lihat setan beri. Utama besar. Menyerah saja. Dicurahkan. Tidak ada jalan keluar. Dicurahkan sekarang. Tidak ada kuasa. Menyerah apa? Kuasa Roh Kudus. Berat. Masalahnya berat. Curahkanlah. Berat. Tidak ada jalan keluar. Curahkanlah sekarang. Ku rindu kuasa. Dan setan itu kan suka begitu, dari luar dan dalam bicara. Dia menipu kau. Terus angkat. Sampai kalian pindah, terlempar. Begitu ada orang yang diserang sampai itu suara-suara begitu banyak. Saya tidak tahu kenapa saya punya kepala begini. Kau tidak tahu bagaimana kau tidak tahu. Kau mesti tahu lah. Mesti tahu baru kau serang. Dia bisa berbicara kepada kita. Dia bisa menipu kita.
Dia bisa bikin banyak hal di dalam diri kita. Yang membuat kita tertipu. Ya seperti tadi saya bilang, sementara kau berdoa, sementara utang ada, kau sedang berpikir. Berpikir itu tidak salah, asal jangan keluar firman Tuhan. Itu toh kau kekurangan toh. Toh, kau lihat itu. Kau kekurangan toh. Dia mungkin kalau tahu Anda terlalu pintar, Anda sudah punya perbenaran firman, dia tidak akan bilang begini, kalau engkau anak Allah, coba ini. Dia tidak akan bilang begitu. Kenapa? Dia tahu kalau kau berbicara terlalu jelas, dia bicara terlalu jelas, kau pasti akan tengking dia. Nah, pertanyaannya begini. Mungkin ada yang bertanya begini. Untuk orang rohani dia tidak bicara terlalu jelas. Kenapa waktu Tuhan Yesus itu dia bicara jelas sekali ke Tuhan Yesus? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kenapa? Anda tahu tidak? Tubuh dari Tuhan Yesus itu juga lemah. Ketika itu berpuasa 40 hari. Lemah sekali. Dan masih tubuh ini masih jasmani duniawi. Dan dalam keadaan begitu lemah, Anda coba dengar, lihat saya sini. Ketika kau punya utang banyak sekali, kau sakit berat sekali. Kan? Orang bilang di situ ada orang bisa sembuhkan. Bahkan kampret pun. Ada kampret di situ kalau terbang-terbang itu dia bisa sembuhkan. Hal yang mustahil karena kau terlalu sakit terpaksa kau ikut-ikut saja. Mengerti maksudnya? Ketika dia lihat Tuhan Yesus terlalu lapar. Terlalu lemah tubuhnya. Tapi dia bodoh. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu masih yang sama. Masih Tuhan yang sama. Sekalipun dia di tubuh yang lemah yang berpuasa 40 hari dan 40 malam. Kebodohan setan pada waktu itu adalah ketika dia berbicara terlalu jelas dengan Yesus. Saya tidak memberitahukan dia rahasia supaya nanti dia bicara sama Anda diam-diam. Dia tidak tahu bahwa Yesus ini masih Tuhan. Dia kira Yesus itu seperti Hawa. Dia kira Tuhan Yesus seperti Adam. Yesus masih sama. Dia tidak bisa tipu, dia salah. Dia menunggu waktu yang tepat dan tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menipu Yesus lagi. Karena Yesus tidak pernah berpuasa lagi. Dan menjadi selemah itu. Tidak pernah. Itu sesuatu yang luar biasa. Anda dengar. Setiap waktu iblis itu ketika dia gagal, dia belajar di atas. Dia sekolah hanya untuk menjatuhkan kita di atas. Bukan di surga, di tempatnya dia. Jadi dengar baik-baik. Kalian harus pintar, bergaul dengan Roh Kudus, pintar strategi. Hari ini dia tipu, kok besok dia datang lagi. Oleh karena itu hati-hati kalau dia berbicara. Iblis gagal. Iblis berhasil mengalahkan Adam dan Hawa. Tapi iblis gagal dengan Tuhan Yesus. Iblis terlambat belajar. Karena Tuhan Yesus masih Tuhan. Amin. Sekalipun dia di tubuh yang lemah. Mungkin dia berpikir, kau berubah menjadi manusia. Pasti kau sudah kemanusiaan sekali. Dia lihat tuh dia tipu Tuhan Yesus dengan cara apa? Sujud menyembah aku. Dia bicara ke jasmaninya. Buang dirimu ke bawah nanti kau ditangkap. Dia putar-putar Tuhan Yesus. Saya katakan Tuhan Yesus ini bodoh begitu. Anda perhatikan baik-baik. Pelajari apa yang Tuhan Yesus lewati. Bahkan Paulus bilang pergunakan selengkap senjata Allah. Pelajari baik-baik.